Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kepada kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 26 ayat 3. Demikian hukum Taurat Tuhan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar.
kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah secara responsoria kita membaca nats epistel minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Demikian epistel kita, Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian nats epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Deborah.
kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Kita dengarkan sejenak warta pelayanan Minggu 18 Agustus 2024. 1 Romawi. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dengan topik minggu membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. 2 Romawi. Informasi pelayanan umum. 1. Persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024, kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor Huria dengan format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor Huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. 2. Sakramen baptisan kudus anak. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB bagi orang tua yang hendak membawa anaknya untuk dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15 WIB, bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Situa WIK, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah. Nomor 3. Rapat majelis tahbisan. Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 17 WIB, bertempat di Sopo Saroha, Majelis Tahbisan HKBP Tangerang Kota akan mengadakan rapat membicarakan tahbisan sintua atau tohonan situa. Dihimbau kepada seluruh majelis tahbisan agar menghadirinya. Sehubungan dengan itu, learning calon sintua diliburkan untuk mengikuti rapat. Nomor 4. Sosialisasi pembangunan. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024, di semua ibadah dilaksanakan sosialisasi pembangunan setelah warta dibacakan. Adapun nama-nama petugas sosialisasi dari panitia yaitu: A. Ibadah pukul 6 WIB Amang Sudung Simatupang. B. Ibadah pukul 8 dan pukul 11 WIB Amang Situa Jonggi P. Haryanja. C. Ibadah pukul 16 dan pukul 18.30 WIB Amang Situa Juara W. Siahaan. Nomor 5. Panitia Tahun Oikumene Inklusif. A. Kunjungan gerejawi. Hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sebagian panitia Tahun Oikumene Inklusif beserta dengan paduan suara Gita Serapim mengadakan kunjungan gerejawi ke Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita atau POUK Tangerang, dipimpin oleh Pendeta Marido Purba MTH, sekaligus menyampaikan firman Tuhan di ibadah tersebut. Tuhan memberkati semua pelayanan tersebut dengan kerinduan jiwa oikumene jemaatnya terus bertumbuh dengan baik. B. Latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023 pukul 19 WIB sampai selesai akan diadakan latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Untuk itu diminta kepada seluruh kategorial untuk datang mengikuti latihan tersebut. C. Pagelaran budaya Nusantara. Dewan Marturia dan Panitia Oikumene Inklusif akan mengadakan pagelaran budaya Nusantara pada tanggal 28 September 2024. Pagelaran tersebut memerlukan biaya untuk persiapan pagelaran. Dalam pagelaran tersebut, panitia menjual tiket kepada jemaat, yaitu 1. VIP harga Rp300.000, 2. Gold
harga Rp250.000. 3. Silver Rp200.000. 4. Bronze Rp100.000. 6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota Bapak Rizky Tapubulun dan Ibu Dwi Reniati Simamora yang datang dari HKBP Lumban Guguk, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung, bertempat tinggal di Jalan Betung Raya RT 06 RW 07 nomor 54B, Kelurahan Cikokol, WIK 35, NRJ 241756. 7. Jemaat Parguru. Sejak hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024 telah diterima menjadi jemaat Parguru di HKBP Tangerang Kota Elisa Dian Pramesti, bertempat tinggal di Happy Canary House, Jalan M. Arohim nomor 48 RE nomor 48 RT 14 RW 05 Cilenggang Serpong. 3. Romawi. Koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Punguan Ina Maria mengadakan kunjungan gerejawi ke Pospel Jayanti. Rombongan dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Tuhan memberkati persekutuan umatnya. 2. Retreat Kor Amahuria. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2024, persekutuan Kor Amahuria akan berangkat retreat ke Cisarua Puncak yang dipimpin oleh Pendeta Maridu Purba MTH. Tuhan memberkati kegiatan retreat tersebut. 4. Romawi. Diakonia atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan di parhalade di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Sekarang kita dengarkan dari Panitia Sosialisasi Pembangunan Ambang Situa Jonggi Haryanja. Horas Madita Salutna. Jadi inang sesuai tikting kami dari pembangunan memberi sosialisasi penjelasan terkait pembangunan rumah huria dan kantor. Jadi Amang Inang sebagai pemimpin proyek dari rumah huria, kita melakukan kontraktual dengan kontraktor. Kontrak itu akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2024. Sehubungan dengan itu, karena dana dulunya yang kita alokasikan untuk itu sudah tersedia, namun dipakai untuk pembangunan Sopo Saroha, artinya dana yang tersedia itu berkurang, lebih kurang kira-kira 1 miliar. Jadi sehubungan dengan itu kita masih membutuhkan, waktu kita memulai kontrak itu membutuhkan kira-kira 1 miliar. Di perjalanan waktu
antara April memulai kontrak sampai bulan Juli itu pembangunan sudah disupport oleh Amang Inang, Ruas, dan semua kita di sini kira-kira 250 juta rupiah. Yang kita dapat itu dari pelean amplop ke depan. Satu. Yang kedua, pelean janji iman untuk pembangunan. Nah, karena kita masih kekurangan, makanya kita membuat pelean amplop ke depan untuk pembangunan sekali sebulan. Namun tidak menutup kemungkinan saya menghimbau juga untuk kita membuat janji iman untuk pembangunan dalam rangka memenuhi pembiayaan dari kontrak pembangunan rumah Huria. Jadi ada sebenarnya 4 yang saya usulkan ke Huria. 1, Mardurung Tujolo, amplop. Kedua, janji iman untuk pembangunan. Ketiga, spontanitas keluarga untuk pembangunan. Apa bedanya janji iman dengan spontanitas? Janji iman itu diberikan setiap bulan, ya. Jadi per bulan bisa mengasihi 500.000, bulan berikutnya bisa, sepanjang komitmennya dia berjanji dalam dirinya sendiri akan membiayai atau marpelean Huria. Jadi Amang Inang, kalau yang namanya spontanitas, apabila Amang Inang mendapat rezeki, saya pilihkan ke Huria, itu adalah spontanitas, pilihan spontanitas dari Amang dan Inang dan seluruhnya kita dari sini. Namun saya juga membuat berjaga-jaga karena kebutuhan ini besar. Saya membuat sumbangan, dukungan dari week ke week, per week, yang sebenarnya kalau kita tentukan minimal berapa dari week, ya, itu mungkin kita mengumpulkan lebih cepat, kan gitu ya. Jadi ini yang per week belum atau masih hanya kita sampaikan dari sintua-sintua kepada uluan untuk dibahas di Paralado. Jadi Amang Inang, demikianlah pada saat ini progresnya kontraktual kita sampai bulan Juli itu 57,91%. Nah, jadi kami mengharap prosesnya ini alami. Kalau perlu jangan sampai kita meminta dukungan dari week ke week yang angkanya akan ditentukan begitu, Bang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya untuk mempersingkat sudah meminta bantuan kepada sintua-sintua week mengirimkan bahan PowerPoint yang saya PDF-kan untuk dimasukkan kepada grup week per week. Jadi songonima siap kami horas madihita salutna. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Maria. Do
Kita menyanyikan buku nyanyian nomor 248 ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Thank you.
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini, tanggal 18 Agustus, dari kitab Amsal pasal 9, dimulai dari ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-6, mengenai undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Amsal ini berisikan banyak hal tentang hikmat ataupun kepintaran yang bersumber dari Tuhan Allah. Jadi sudi akka habisuoni hikmat di patorang do di kitab Puda Amsalon nasinura nisi Salomo yang bersumber dari Tuhan Allah. Seperti nats kita pada minggu hari ini, bahwa orang yang berhikmat itu atau hikmat itu telah mendirikan rumah yang kokoh dan tiangnya 7. Artinya saudara-saudara, bahwa di rumah itulah diajarkan tentang moral, tentang etika kepada semua orang, supaya orang bermoral, supaya orang beretika. Jadi ibagasa jawi mai hikmat yang mendirikan rumah. Disitulah diajarkan bagaimana umat atau bangsa itu supaya beretika dan juga bermoral. Alana ngahancur be. Saudara-saudara, semakin tinggi ilmu pengetahuan tidak menjanjikan seseorang itu bermoral. Dan semakin tinggi majunya zaman tidak menjanjikan manusia itu menjadi beretika. Tetapi hikmat dari Tuhan, habisuhon nasian banua gijang dari Tuhan Allah, membuat manusia itu mampu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Orang bermoral denggamma rohana. Orang beretika marpahea pe dinggap berengon sopan. Di pacongjong habisuhoni nawado timiku nati asal tumi mau mulai senda dulu dan bersahabat tahu.
Mang nawape haroa suaraku upanenge tu bagugu tongdo komar deper do. Hikmat habisuhoni disima diajarhon taringo tu parange. Ido banda disuruh maka perempuan di tempat-tempat kota yang tinggi rohamu sudi. Akan aso berpengalaman rohamu tu son. Calohamu mah hikmat ni debata. Habisuhon nasihat debata. Asa disikap sehari-hari kita bermoral, beretika. Aber kauman yang lam tabba maju zamanon kira nunga gudang made butuh naso bermoral be. Tangaung be etika antara ni si tua pedohot na junior do senior. Tangaung be ngarape sesebe. Tu hula-hula, tu boru, tu napardonga tubuh. Tetapi habisuhon itu membuat seseorang itu beretika dan bermoral. Romahamu tu jebu, nahu pacong-congon, pitu tiang na, angka 7 saudara-saudara, angka yang bagus dan angka yang sempurna. Ipacong-cong. Supaya semua undangan-undangan itu datang ke rumah itu. Menerima didikan tentang hikmat supaya bermoral dan beretika. Dan yang kedua saudara-saudara, bukan hanya diajarkan hikmat itu, tetapi disuruh dope musenasida makan disembelihan. Makanan yang enak-enak. Asabawon dan boy habisuhoni terus diajarhon moral dan etika, tetapi kita harus memberikan asupan makanan kepada mereka. Tentang makanan ini baima nani duluan ni namar bisukidoi dari jalannya. Ang do jolma songoni menghambur-hamburkan uangnya, ba alau rada po na. Dak sian habisuhon, sian pemerasan dan lain sebagainya. Alayang gon sian habisuhon ini bana marna punahon taringot tu domba-domba manang makanan yang enak-enak untuk disajikan kepada orang undangan yang menerima hikmat dan juga menerima makanan yang sempurna di tengah-tengah rumah yang didirikan oleh hikmat itu sendiri. Berkamuma, kalau kalian tidak mau diundang, buanglah kebodohan itu. Jalan daripada orang yang berhikmat menuju kepada kehidupan yang kekal. Mangulu may bana urusan ngiling na. Alay jolma na soolo berhikmat marsiazar tu habisuhonon kebodohan tu hamatean. Ido hubungan na tunas pembimbing episteltai. Akulah roti hidup narosia benua gijang. Manangise na mangator roti dagik kudok mudarkon mangulu may bana rodi saling dilingna. Roti dan hikmat habisuhonon membawa kita menerima kehidupan yang kekal. Ay berbeda itu ala Yahudi tong ala itu Tuhan Yesus akulah roti. Pangak kamu madagi kodo minupamu mamudar honinna
Ay boharo mangaton daging ni amat taon. Anak ni si Joseph on. Anak ni si Maria on ini berbeda ini sih. Dang dia tu si hata ni Tuhan Yesus. Na tua siap benua gijang. Jala di pada Nairobi naro hikmati pajong joko bagas na pitu tiang na angka yang sempurna. Siapa yang menerima pelajaran hikmat ini? Habisuho nonak kadongan mengulu maibana. Seorang yang menjadi leader paling sukses orang yang berhikmat daripada orang yang pintar. Ai habis tarano natok pitor laudo rohani jolma habis tano mahiyang do tano maraik. Hol karizu ibane disi coputan na namay. Alayala hala na berhikmat na bisuk di boto ido dia do mabay sugu ni rohani de bata asa di padau dia do mabay lomo ni rohani de bata asa di ulahon soni manang tu jolma. Bere kamu majolma kaum perempuan dan kaum bapak-bapak orang yang berhikmat, kata-katanya itu lembut. Dan asal dipak keluar hosoni hatanaon. Apa karena kedudukannya, kekayaannya, gugu medok mebana, tak soni. Tetapi semakin kaya dia, tetapi berhikmat, labok dui, mengaju dui. Karena dia bukan hanya menerima kehidupan pada saat ini, tapi kehidupan yang kekal juga. Jadi terdaud do akajol mana berhikmaton. Nang akapedi tapi dang melulu teologi iparsiajari. Alai bohari bana mengidu kebutuhan pokok supaya Tuhan memberikan hikmat. Roi bana tu bagas joroi na di pajongjong rumah hikmat. Jalon nama disihatan di debata untuk membuat hidupnya bermoral dan beretika. Buat majabu napi najongjong mi untuk pembelajaran moral dan etika. Unang gabi jabu perbeda-beda ni. Baga du jabut tabi, baga. Alay evaluasi ma. Neng mangulu do anak komido poparmi ajari mah hikmat disi supaya bermoral. Kebodohan baima tunarok komai. Makanan yang utama imah hikmat, kebutuhan minggu ini diajarkan, diingatkan kepada gereja supaya kita orang-orang yang berhikmat. Halak nabi isuk berkaum perubahan non mangong. 70 sia tahu kita nong merdeka. Nunga dua be istana negara. Saya di Jakarta, saya di IKN. Tahu latih umai. Dan bui pikirat tanuni anggosian ilmu pengetahuan. Alai habis suhon. Nasihat di bata kita dapat menerima itu. Na dia do totonok kuno angin naraku do. Na di Jakarta do totonok kumang na di Kalimantanan. Ujung na ngamerde siau matuari. Gereja Tangerang Kota teh mabain ulang tahun dokter lama tu si. Alai nalilingan ro idahan na malehian. Pitor mula mau ngamiri do kulala. Tor mula mau. Alay jolo saya do perayaan dah. Kaya natau mamarede hubereng do bibil puron. Marede di si. Alay turmula na mau dak tabi ang hitir-hitir. Saya do kelemah akui ma asal nunga male hira so berhikmat biau. Toroto. Toroto.
Jadi songoni memang nunga tapa jongjong bagas joron. Sonani do ni amata panitia pembangunan ini nak kiningan. Kator do jebu, main nepige be jebu no ninganan ni akana full timer di si. Muloro tu son amang om jebu kunaungi barbar nain neraku do. Alai ma badenggat do kan. Itu. Jadi maksudnya si aung main piga item nak kiningan aung janji iman. Do pia mengelului hepengi Pak Hari aja. Do pia ubah. Pemadok mulia do hamu tu ya. Dungi muse persembahan munai. Mulu 10.000 tongi panai. Apalagi ngamadok kata. Sepanitia. Naki nga upagurang biya punakku sih. Diberengin nata. Napa pengupilian ni deh. Om bantehe dak sa ibu biawi nang lao tu sana lani dak ko boto lani sahit ton waing alai mo leate me duku pensiu nau adok sahit iparo tu wima sarap kejepit saunang pagejaku dalam win naga bisa saya cik mahulala jadi setiap minggu dah tu dokter sarap dokter terapi di rumah sakit me pada umirat do mulin na jolma iro nikwalay bahasa dang bui mereka ti apalagi mamanak koyon nakingan isi menang juwok na kalahom abuana tu pudi moni saya duh pikir alay martangi yang ngau so tungi paila ho tuhan rapo las bui do mudah-mudahan menuturum musik. Jadi orang yang berhikmat mulu nunga tayo bigay soni marsay tatanya ko maunak saya ulang buti. Jabutai inganan ni hikmat may habisuhon, inganan ni debata may haroroan ni parsiacara matu anak kota buruta, may napiga tiang ni, tetapi tiang itu sebagai sesuatu yang sempurna. Gabi orang berhikmat ndak bisa makan kota do burutau do paparatau saja betul. So ini nang siang gereja. Odo nadi do na mendirikan rumah tiangnya 7. Kesempurnaan ni rumah itu kokoh, disitulah Allah memberikan hikmat. Poda tu kita. Agia ma medalani aka arning ulutta hita. Taboto pasti dikot dia do sugu ni rohani debata. Dia do lomo ni rohani debata. Karena orang-orang yang berhikmatlah orang yang mau menjalankan menuruti perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang kami dengar pada saat ini bahwa sesungguhnya hikmat itu pengaruhnya sangat besar untuk menjauhkan hidup kami di mana bisa kami menjauhkan yang tidak sesuai dengan perintah-Mu dan firman-Mu. Tetapi kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini. Berilah ke rumah kami masing-masing. Dan di gereja ini, curahkanlah hikmat, kepintaran itu. Supaya kami senantiasa diundang untuk menerimanya, untuk kehidupan kami saat ini dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon berkat Tuhan mengalir untuk kami pada saat ini. Kami akan memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, rumah dinas dan kantor. Berilah hikmat, kepintaran kepada semua jemaat di sini, supaya dengan sesungguhnya, dengan berhikmat mereka memberikan persembahan itu dengan tulus. Dan berkatilah pemberiannya itu untuk menjadi
kekuatan dipakai oleh panitia untuk pembangunan rumah dinas di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang sakit. Saya berdoa bagi orang-orang yang sakit supaya Tuhan menyembuhkan, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Dan orang yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, dan juga karya-karya yang dia perbuat, supaya berikan hikmat kepada mereka dapat melaksanakan tugas-tugas itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagi yang sekolah dan kuliah, Tuhan berikan hikmat, kepintaran kepada mereka. Dan juga bagi orang-orang yang sudah dapat umurnya, laki-laki dan perempuan, tunjukkanlah jodohnya masing-masing. Karena itulah kemauan, keinginan dari orang tua. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami hari ini. Biarlah Tuhan menerima kami dan memberikan apa yang kami minta kepadamu, supaya kami bersuka cita dalam hidup ini. Dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah dinas dan kantor gereja. Yesus
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.